Bukan kesudahannya. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apakah tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjelang hari-hari penderitaannya, Yesus bernubuat tentang akhir zaman. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menubuatkan tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Dia juga menubuatkan akan adanya nabi-nabi palsu. Akan ada perang dan pemberontakan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Demikian Yesus menjelaskan. Jadi, kapankah kesudahannya? Sekitar tahun 1995, saya sering mengikuti persekutuan doa oikumene di kantor tempat saya bekerja. Beberapa pembicara yang diundang membawakan tema tentang akhir zaman. Mereka menyampaikan tanda-tanda akhir zaman menurut yang mereka yakini. Misalnya di Wahyu bab 9 ayat 16 tertulis tentang jumlah tentara yang disebut sebagai 20.000 raksa pasukan berkuda. Sang pembicara menafsirkan bahwa itu adalah tentara Tiongkok. Tema yang juga sering diceritakan adalah tentang pengangkatan orang-orang percaya yang menyongsong Tuhan di angkasa. Surat pertama Tesalonika bab 4 ayat 17. Juga tentang kerajaan 1000 tahun. Karena tertarik dengan tema-tema tersebut, saya sempat juga membeli buku tentang nubuat akhir zaman. Penafsiran-penafsiran seperti itu ternyata tidak saya dapatkan dari KPKS, kursus pendidikan kitab suci, tempat saya belajar kitab suci. Padahal saya berharap mendapat penafsiran dari sudut pandang Katolik ketika akan mendapat mata pelajaran tafsir kitab Wahyu. Guru kami sejak awal mengingatkan bahwa kita tidak perlu menggunakan ilmu cocokologi dalam membaca kitab Wahyu. Akhir zaman pasti akan datang. Nubuat-nubuat dalam kitab suci memberitahu kita bahwa pada akhirnya akan ada kesudahannya dan Kristus akan menang atas kegelapan.
Apa gunanya kita mengetahui tentang akhir zaman? Yesus ingin kita selalu mempersiapkan diri. Harinya akan datang seperti pencuri. Kita siap ataupun tidak siap, tetaplah menjadi murid-Nya yang setia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menceritakan tentang akhir zaman pada kami. Tolonglah kami dalam menjalani iman, harapan, dan kasih kami di dunia ini, sehingga kami bisa terus bersama Engkau sampai kesudahannya. Amin.